Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa nutubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku kelas 11 yang berbahagia, mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang sekarang tentang adab anak dalam Islam. Ya, sebenarnya ada kaitannya dengan kemarin hadis yang kita tugaskan untuk menulis hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak ya. Kita terapkan pada pada teorinya, pada materi yang akan kita pelajari sekarang. Ya. Nah, yang kita ulas adalah adab anak dalam Islam, bagaimana adab terhadap walidain, kedua orang tuanya, bagaimana adab seorang anak atau siswa terhadap bapak ibu gurunya atau para ustadznya, kepada para asatidnya, ya. Kemudian bagaimana juga adab seorang anak ketika berteman dengan teman sebayanya, kakak tingkat ataupun adik tingkat. Nah, itu ada diatur di dalam Islam. Ini luar biasa ya. Islam mengatur semuanya dari segi aspek ya. Ya. Adab anak terhadap orang tua ya merupakan kewajiban anak terhadap orang tua, itu harus berbuat baik. Ya. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menegaskan ya kita harus berbuat baik pada ibu bapak. Sebagaimana ini surah Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya, ibu bapaknya. Ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Anishkurli wali walidaik ilayal mausi. Ya. Kemudian menyampainya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang lain ya pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya silahkan dibaca. Yang artinya kurang lebih, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini coba. Yang pertama, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tanpa mensekutukan sedikit pun kepada Allah. Kemudian perintah yang kedua, ini luar biasa. Perintah yang kedua adalah berbuat baik pada ibu bapak. Setelah kita beribadah kepada Allah, langsung perintah yang kedua adalah berbuat baik pada ibu bapak. Ini luar biasa. Tingkatannya berbuat baik kepada ibu bapak ini sangat luar biasa. Termasuk tingkatan yang tinggi setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuruti perintah ibu bapak ini merupakan kewajiban, kecuali ya kalau perintah maksiat kepada Allah maka kita tidak melakukan perintah tersebut. Tapi kalau perintah kedua ibu bapak ini perintah yang baik, maka wajib kita laksanakan. Nah, kemudian apa hikmahnya ketika kita berbuat baik terhadap ibu bapak ya? Ya, di antaranya ini mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Ridallahu ridal walidain. Jadi insya Allah Allah itu ridho kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Kalau Allah sudah ridho, ya apapun insya Allah akan dimudahkan, ya kan? Bagaimana kalau Allah ridho, sudahlah. Ya. Kehidupan ini, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya insya Allah akan terpenuhi insya Allah. Kemudian apalagi diantaranya insya Allah dimudahkan tadi ya, segala urusan di dunia maupun di akhirat. Ketika kita berbuat baik pada orang tua juga ridho, orang tua juga akan selalu mendoakan kita sebagai anaknya. Ya. Dan doa orang tua insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pasti mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita berbuat baik kepada kedua ibu, tentu ya tidak menyampingkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tugas silahkan tulis ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 serta tuliskan artinya. Ini juga berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.